Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pribadi saya, sebuah channel minim konten namun selalu ada. Saya, Galih Muhammad, akan membahas tentang seorang tokoh sosiopreneur dari Bangladesh. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang sudah cukup terkenal di dunia dengan sebuah konsep peminjaman uang tanpa jaminan. Ya, siapa lagi kalau bukan Muhammad Yunus. Muhammad Yunus lahir di Chittagong, Timur Bengal yang kini disebut Bangladesh pada tanggal 28 Juni 1940 yang pada tahun 2020 ini beliau genap berusia 80 tahun. Dia adalah seorang bankir dari Bangladesh yang mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam uang dari bank umum. Yunus mengimplementasikan gagasan ini dengan mendirikan Grameen Bank, yaitu sebuah bank yang meminjamkan modal untuk orang-orang miskin baik untuk usaha, pendidikan, dan lain sebagainya tanpa jaminan. Tentu, hal ini akan memudahkan masyarakat ekonomi kelas bawah dalam mengembangkan usahanya. Yunus dikenal sebagai seorang ekonom Bangladesh dan pendiri Grameen Bank, sebuah lembaga yang menyediakan kredit mikro, kredit kecil untuk rakyat miskin yang tidak memiliki jaminan, untuk membantu klien membangun kredit dan keuangan swasembada. Yunus pernah berujar, "Apa hebatnya teori ekonomi yang saya ajarkan itu, manakala ada orang-orang yang sekarang di trotoar, di seberang kuliah tempat saya mengajar, sedang bergelut dengan rasa sakit yang mencekik." Muhammad Yunus adalah seorang profesor di bidang ekonomi. Pada awalnya, sekitar 1976, Yunus bekerja sama dengan sebuah perusahaan makanan dan minuman multinasional bernama Danone. Yap, perusahaan yang biasa kita kenal sebagai induk dari perusahaan air mineral paling terkenal di Indonesia, yaitu Aqua. Siapa yang tidak mengenal Aqua di Indonesia? Ternyata, Danone, perusahaan yang didirikan di Barcelona tersebut, tertarik dengan kerjasama yang ditawarkan oleh Muhammad Yunus dan menggandengnya dengan memposisikan Danone sebagai investor utama sosial bisnis yang dikenal sebagai Grameen Danone pada awalnya di Bangladesh, yang memiliki konsep sebagai berikut. Anda berinvestasi tapi tak bisa mengambil untung. Anda bisa mengambil kembali investasi dan keuntungan Anda dan mendapatkan semua uang Anda, tapi setelah Anda mengambil 1 sen terakhir, Anda akan berakhir. Hal ini karena perusahaan menerapkan konsep sosial bisnis, yaitu semua keuntungan akan dikembalikan untuk ekspansi usaha yang akan digunakan lagi untuk menolong orang lain, sehingga perusahaan dapat menjangkau lebih luas lagi individu yang kesulitan. Di Bangladesh, Muhammad Yunus memiliki rencana awal memproduksi yogurt dengan harga yang murah untuk anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi kelas bawah di Bangladesh. Yunus menjelaskan bahwa dengan memproduksi yogurt yang murah, maka setiap anak di Bangladesh dapat mengkonsumsinya, dengan begitu dapat menangani masalah kekurangan gizi di Bangladesh. Bahkan, Yunus juga mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi 2 cup yogurt per minggu selama setahun, maka kebutuhan gizi anak akan terpenuhi. Mengkonsumsi yogurt dengan harga terjangkau menjadi solusi yang dapat diterapkan pada seluruh kalangan anak di Bangladesh. Begitulah ide awal Muhammad Yunus. Hingga pada akhirnya Muhammad Yunus mencoba terobosan baru yang lebih menjangkau masyarakat kelas yang lain, yaitu untuk menepis kesenjangan sosial di wilayahnya dengan cara meminjamkan uang kepada orang-orang yang mau berusaha atau berwirausaha, mendirikan usaha, namun tidak memiliki modal dengan uang pribadinya. Yap, Anda tidak salah mendengar. Sehingga Muhammad Yunus berinisiatif meminjamkan dana untuk orang-orang miskin tersebut. Pada awalnya, Muhammad Yunus memberi 27 US dollar untuk dipinjamkan pada siapapun pada tahun 1976. Dan dia memberikan pinjaman pada 42 orang pada saat itu. Melihat dampak yang dia lakukan sangat positif, maka Yunus mulai berpikir bahwa dia mampu melakukan lebih dari. Muhammad Yunus yang bukan seorang bankir, mampu membuat bank, merupakan sebuah hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain pada umumnya. Namun dia bisa melakukan itu karena dia mengabaikan sebuah aturan dalam bank.
Dia berpikir jika gagal 1-2 kali, maka dia akan mengulanginya lagi hingga mampu mengubah segalanya. Begitulah sosial bisnis. Membangun bisnis tanpa pamrih dengan tujuan pemberdayaan sosial seluas-luasnya. Berikut adalah sederet penghargaan yang diterima oleh Muhammad Yunus, antara lain memenangkan The Fukuoka Asian Culture Prize ke-7 pada tahun 2001, yaitu hadiah yang diberikan untuk pencapaian dalam bidang penciptaan dan pelestarian budaya Asia. Yang kedua, terpilih sebagai penerima penghargaan perdamaian Nobel bersama dengan Grameenbank pada tahun 2006. Dan selanjutnya, Profesor Yunus dipilih oleh Wharton School of Business untuk film dokumenter PBS sebagai salah satu 25 orang paling berpengaruh bisnis dari 25 tahun terakhir pada tahun 2006. Dan selanjutnya, dalam sebuah polling online terbuka, Yunus terpilih sebagai orang intelektual kedua paling atas di dunia dalam daftar top 100 intelektual publik dari majalah Prospect Inggris dan kebijakan luar negeri Amerika. Ya, berikut adalah sebagian kecil penghargaan yang diterima oleh Muhammad Yunus. Sekian dari saya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum teh kalian selagi hangat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.